Eh, kita saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khassana bi khairi kitabi unzil wa bi afdhalin nabiyyi ursil wa atamma ala ni'matan bi khairi manhajin syuri'. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Wa tarakana ala mahajatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli salata jalal wa sallim salaman jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wakshihillahumma binurika ma ghasyayathu sahabati tajalliyat nadhara ila wajhikal karim wa bihaqiqatil haqa'iq allama maulahul azim alladhi a'adahu min kulli su'. Allahumma farrij karbi kama wa'ad amman yujibul muttarru idza da'a wa yakshifus su'a ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para peserta kajian untuk siang kali ini di Markas Itqon, yang kali ini siang ini kita akan mengkaji sebuah kitab klasik, kitab-kitab yang mungkin sangat terkenal di kalangan pesantren, yang mana kitab ini bernama Fathul Qoribil Mujib, matannya, dan syarahnya yaitu Syarhu Alfadhut Taqrib, yang mana kitab ini ditulis oleh seorang alim ulama yaitu Abi Abdullah Ibni Syamsuddin Ibni Muhammad Ibni Qasim Ibni Muhammad Al-Ghazi Al-Ma'ruf bi'inil Ghurabi. Ini kitab fikih yang sangat terkenal di kalangan para pesantren di Indonesia, yang mana kitab ini dijadikan sebagai pegangan fikih oleh para santri dan kalangan pesantren ya. Nama kitabnya sudah sangat terkenal yaitu Fathul Qoribil Mujib. Berhubung kita sekarang berada di bulan Ramadan, maka saya perkenalkan, nama saya Muhammad Khalilur Rahman, bisa dipanggil Ustadz Khalil, yang mana akan mengkaji bab tentang puasa ya, yang berada di kitab Fathul Qorib ini. Seperti itu. Mari kita ke pembahasan kitab Shaumi atau sebuah bab yang mengkaji tentang masalah puasa. Bentar, saya cari babnya. Halaman 136. Nah, ini dia. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus siyami wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya'a al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala shaumi. Nah, di sini di dalam kitab ini ada dua kitab, yang mana
Kalau peserta melihat screen yang ada di layarnya masing-masing, di situ ada 2 kitab yang mana yang atas ada judul besar yang bernama Kitabus Syiyam. Ini garis yang ada di atas itu namanya matan, ya, matan. Matan itu teks yang belum dijelaskan, atau teks yang belum dijelaskan artinya masih potongan-potongan yang mana potongan tersebut adalah tulisan yang isinya adalah tentang fikih seperti itu. Lalu potongan-potongan tersebut akan disyarahi di kitab setelahnya, yaitu di bawah bisa dilihat Kitabu Bayani Ahkamis Syiyam. Dan kitab yang di bawah itu namanya Syarhu Fathul Qorib. Syarhu Fathul Qorib, seperti itu. Jadi yang atas di kitab ini namanya matan. Matan. Yang di bawah namanya syarah atau penjelas daripada matan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena kitab-kitab klasik terdahulu itu sudah sangat populer, yang mana kitab tersebut ada matannya, juga ada syarahnya, seperti itu. Dan mana ketika ada matan, biasanya ada kitab yang membandingi, yaitu syarah yang menjelaskan matan yang memang kadang masih belum jelas dari segi lafadznya dan dari segi maknanya. Maka dari itu matan membutuhkan kitab lain yang bernama syarah. Nanti ketika syarah tersebut itu masih ada kalimat-kalimat yang belum jelas, maka dijelaskan lagi dengan kitab lain yang bernama hasyiyah. Jadi matan dijelaskan lagi dengan syarah, lalu setelah syarah dijelaskan lagi dengan hasyiyah. Maka banyak sekali kitab-kitab yang diawali dengan hasyiyah. Seperti itu. Kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyami. Kitab yang menerangkan tentang bab masalah puasa. Karena kita sekarang berada di bulan Ramadan yang mana perlu mengkaji dari hukum-hukum puasa tersebut. Di situ mu'alif menerangkan wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya'a. Syara'id jamak daripada syartun, atau bisa dibaca syurut, boleh. Syurutun atau syara'id itu jamak daripada syarat. Artinya syarat-syarat wajib melaksanakan puasa itu ada 4. Ya. Ada 4. Yang pertama al-islamu. Orang tersebut harus beragama Islam. Ya. Yang kedua al-bulughu. Yang artinya orang yang melaksanakan puasa itu harus sudah mencapai baligh. Yang ketiga wal aqlu, dan syarat yang ketiga adalah orang tersebut itu sudah akil atau sudah akil, ya. Yang nomor 4 yaitu wal qudratu ala saumi, mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, ini matan daripada kitab Fathul Qorib. Nah, ketika matan ini masih sangat ringkas pembahasannya, lalu dijelaskan dengan syarah, yang mana syarah itu berada di bawah kitab. Di sini bisa kita lihat Kitabu Bayani Ahkamis Syiyami, kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum puasa. Lalu lafadz puasa itu dijelaskan wa huwa was-saumu masdaroni. Puasa atau saum itu mempunyai 2 definisi, yaitu maknahuma lughatan, maknanya definisinya itu dari segi bahasa, ya.
Yang kedua itu syar'an atau kita biasa mendengar dengan kata istilah. Jadi puasa itu punya dua definisi yang kita tahu, yaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Puasa atau saum dari segi bahasa itu memiliki arti al-imsak, mungkin sudah sering mendengar ya. Al-imsak itu artinya menahan. Jadi ketika saya menahan untuk tidak makan misal, itu namanya imsak. Boleh. Atau itu namanya puasa. Atau saya menahan untuk tidak bepergian. Nah, menahan di situ menurut bahasa itu boleh dikatakan sebagai saum menurut bahasa. Lalu definisi kedua yaitu syara'an dari segi bahasa dari segi syarak atau istilah yaitu imsakun an muftirin biniyatin makhsusatin jami'a naharin qabilin lisaumi min muslimin aqilin tohirin min haidin wa nifasin. Definisinya adalah imsakun an muftirin, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Muftirin itu membatalkan puasa. Biniyatin makhsusotin, dengan niat yang khusus. Ya, kita ketika ingin melaksanakan puasa itu di malam hari kita berniat khusus untuk melaksanakan puasa. Wa itu soma godin an adai fardi syahri ramadhani hadhihi sanah. Itu kan sebuah niat yang dikhususkan untuk melaksanakan puasa. Lalu definisinya selanjutnya adalah jami'a naharin. Nah, jami'a naharin itu di siang hari yang mana mencakup bulan Ramadan. Artinya ketika dikatakan bulan Ramadan, di situ 1 bulan penuh, maka seluruh hari yang mana di siangnya itu masih berada di bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Jami'a naharin qabilin lisaumi, untuk melaksanakan puasa. Min muslimin, dari seorang muslim. Akilin, yang sudah berakal. Tohirin, yang bersih atau suci. Min haidin wa nifasin, dari haid ataupun dari nifas, seperti itu ya. Jadi definisinya kalau ada sesuatu yang di luar dari definisi ini, maka itu dikatakan boleh melakukannya. Ya, di sini imsakin amuftirin, menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, makan di siang hari, minum di siang hari, seperti itu. Dan seterusnya dengan niat yang khusus. Sekarang kalau niatnya tidak khusus, artinya ketika puasa Ramadan namun niatnya itu bukan niat di bulan Ramadan, itu bagaimana? Itu nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya. Ya, seperti itu. Lanjut. Wa syaraitu wujubi siyami salasata asya. Nah, ini di atas ini ada syaratnya. Syaraitu wujub siyam arba'atu asya. Namun di bawah kenapa di sini syaraitu wujub siyam salah satu asya? Nah, ini kenapa? Nanti kita jelaskan. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya syarat-syarat untuk melaksanakan puasa itu syaratnya hanya 3. Ya. Lalu wa fi ba'din nusakhi, dan di riwayat lain, ya, di riwayat lain, di redaksi lain itu mengatakan arba'atu asya, melakukannya yaitu syaratnya yaitu 4 macam. Apa aja? Al-islamu wal bulughu wal aqlu. Nah, ya. Yang pertama adalah Islam. Yang kedua adalah dia sudah mencapai akil baligh. Yang ketiga adalah sudah berakal. Yang keempat tambahannya itu wal qudratu ala saumi. Orang itu mampu untuk melaksanakan puasa.
Kenapa ada syarat demikian? Karena manusia bisa saja ada fase-fase di mana orang tersebut tidak bisa melaksanakan puasa. Seperti halnya ketika dia dalam perjalanan atau dia sedang dalam keadaan sakit, yang mana sakit ini sangat parah dan tidak diperkenankan untuk berpuasa. Maka di situ masuk ke kategori wal qudratu ala saumi. Ketika sehat walafiat, tidak sedang melaksanakan perjalanan apapun, itu artinya kita masuk ke kategori al qudrah ala shaim, mampu untuk melaksanakan puasa. Wa hadza huwa as-saqitu ala nuskhatis tsalatsah. Nah, ini yang syarat keempat ini yang tidak disebutkan di redaksi pertama yang menyebutkan 3 macam. Di pendapat pertama mengatakan hanya 3 saja, tetapi di pendapat kedua ada al-qudratu 'ala shaumi, seperti itu. Lalu selanjutnya, fala yajibu as-shaumu 'ala al-muttasifi bi asdodi dzalik. Nah, ketika ada seseorang yang tidak memenuhi syarat yang 4 ini, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Misal orang tersebut bukan orang muslim, ya. Artinya syarat Islamnya itu tidak ada, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Lalu wal bulugh, dia sudah Islam lalu tidak baligh, maka dia belum termasuk kategori wajib melaksanakan puasa. Dan keempat-empatnya itu harus ada. Lalu ketika 4 kategori ini sudah ada di mukallaf tersebut, maka dia sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Lalu wa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama, an-niyatu bil qalbi. Niat menggunakan hati. Jadi, innaman niat bil qalbi. Ketika kita melaksanakan niat, sesungguhnya niat tersebut itu berada di hati kita. Ya. Lantas, ustadz-ustadz itu biasanya mengatakan ketika berniat itu dilafalkan. Nah, bagaimana hukum melafalkan niat? Melafalkan niat itu hukumnya sunnah, seperti itu. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, lalu kita ada talafuz melaksanakan melafalkan niat tersebut, usolli fardul maghribi dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya talafuz. Talafuz tersebut itu sunnah. Adapun niat itu berada di hati kita, seperti itu. Fa in kana as-shaumu fardhon ka ramadhana aw nadhran fala budda min iqa'in niyati lailan. Ketika berpuasa dan puasa itu hukumnya fardu di bulan Ramadan atau nazar, ala buddha min iqa'in niyah lailan, maka orang tersebut wajib melaksanakan niat itu di malam hari. Yang mana yang perlu dicatat, berniat berpuasa dan mana niat tersebut dilakukan di malam hari itu adalah ketika kita ingin melaksanakan puasa fardu, ya. Saya ulangi, niat untuk melaksanakan puasa dan niat tersebut harus dilakukan di malam hari sebelum dia berpuasa, itu berlaku pada puasa yang kategorinya fardu atau kategorinya wajib, seperti itu. Lantas ada pertanyaan, bagaimana ketika kita ingin melaksanakan puasa, namun puasa Senin Kamis misalnya yang bersifat itu. Ketika kita ingin melaksanakan puasa yang mana puasa tersebut itu puasa sunnah, ya, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, seperti itu, dan seterusnya. Ketika tidak dilafalkan di malam hari dan melafalkannya itu misal di pagi harinya, itu boleh, seperti itu.
Atau misal setelah sholat subuh, ya, lalu dia berencana untuk puasa dan sebelumnya belum memakan apapun, belum makan dan minum apapun, maka niatnya itu boleh dan meneruskan puasanya. Seperti itu. Nah, tapi hal tersebut tidak diperbolehkan ketika puasanya itu kategorinya adalah puasa fardu. Ya. Ketika puasa fardu harus ada tabyitun niyah, yaitu berniat di malam harinya. Pertanyaannya, ketika kita berpuasa, lalu puasanya itu puasa Senin Kamis misalnya. Lalu kita setelah sholat subuh tidak memakan dan tidak meminum apapun, kita tidur. Lalu kita bangun di jam 9 katakanlah. Lalu dia karena dia belum memakan apapun, belum meminum apapun, lalu dia berencana untuk berpuasa dan niatnya itu di jam 9 pagi misalnya atau jam 10 pagi. Maka apakah boleh? Nah, itu boleh ya. Boleh melaksanakan puasa sunnah dan niatnya itu boleh dilakukan sebelum waktu zuhur. Seperti itu. Selagi dia belum makan dan minum sejak subuh. Tetapi ketika sudah makan dan minum di waktu subuh ya tidak terbolehkan ya. Nah, ini. Wayajibu ta'yinu. Nah, kita lanjut lagi. Wayajibu ta'yinu fi saumil fardi. Wayajibu ta'yinu fi saumil fardi ka Ramadan. Niat di malam hari itu wajib ya di dalam puasa fardu seperti puasa Ramadan seperti wa akmalu wal imsak. Oh ini. Wa akmalun niyati saumihi ayyakula saks nawaitu saumahodin an adai fardi ramadhana hadhihi sanata lillahi ta'ala. Seperti itu. Ini kan niat yang khusus untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kenapa? Karena di sini ada qayyid nawaitu saumahodin ya. Saya niat berpuasa esok hari an ada ifardi Ramadan untuk melaksanakan fardu bulan Ramadan. Qayyidnya itu di sini. Apa qayyid itu? Qayyidnya itu di sini fardi Ramadan. Hadhihi sana. Makanya didefinisi di atas itu dengan niat yang khusus, artinya khusus dilakukan untuk puasa Ramadan. Kita kembali melihat matan. Wal imsaku anil akli wasyurbi, dan menahan ya, imsak itu menahan, anil akli wasyurbi, dari memakan makanan, wasyurbi, dan meminum minuman ya. Lalu kemudian wal jima, dan bersenggama suami istri, wa ta'ammudil qai'i, dan sengaja muntah gitu. Jadi kita itu muntah, lalu ketika muntah tersebut disengaja, maka itu membatalkan puasa. Walladzi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a, dan sesuatu yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jaufi awir ra'si, sesuatu yang sampai dengan sengaja, yang mana sesuatu tersebut itu bisa masuk ke perut, awir ra's, atau kepala ya. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Nah, ini dan memasukkan sesuatu di dua jalan, yaitu kubul dan dubur seperti itu.
wal qay'u amdan, dan muntah ya secara sengaja. Muntah ya. Nah, di sini kita bisa lihat syarahnya di bawah untuk menjelaskan matan yang di atas. Wasani, nah di sini poin yang kedua. Al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan dari makanan yang dimakan, wasyurbi, dan minuman yang diminum. Wa in qallal ma'kulu wal masyrubu 'inda ta'ammudi. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana ketika memakan sedikit daripada makanan dan minuman, namun dia makan dan minum itu disengaja. Ya, di sini maksudnya al-imsaku anil akli wasyurbi itu apabila memakan sesuatu walaupun sedikit itu dengan sengaja. Sekarang pertanyaannya, fa in akala nasiyan au jahilan. Bagaimana ketika memakan makanan tersebut itu dia dalam keadaan lupa, au jahilan, atau dia tidak mengerti bahwasanya hari tersebut itu bulan Ramadan, ya. Lam yuftir, maka hukumnya apa? Tidak berbuka atau tidak batal puasa. Suatu ketika ada seseorang bangun dari tidurnya, lalu dia melihat makanan di depannya. Karena dia lupa, lalu karena mungkin perutnya lapar, dia memakan makanan tersebut, seperti itu. Lalu ada rekannya atau kawannya itu mengingatkan, kamu itu sebenarnya sedang puasa, kenapa kamu memakan makanan yang ada di depanmu, seperti itu. Oh iya, ternyata dia lupa. Nah, setelah itu maka dia melanjutkan puasanya, seperti itu. Walaupun makanan yang dia makan itu banyak ataupun sedikit, seperti itu. Kalau banyak artinya dia sudah kenyang, seperti itu. Memakan makanan misal habis satu piring, lalu setelah makan selesai dia baru ingat, sudah, nanti dia melanjutkan puasanya. Atau dia tidak tahu, misal dia berada di sebuah daerah yang mana daerah itu tanpa listrik, tanpa internet, ya. Sejak malam itu dia tidak makan. Nah, sejak malam dia tidak makan. Lalu dia tidur karena dia tidak tahu hari itu sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, tidak tahu, akhirnya dia makan. Makan biasa sarapan pagi-pagi seperti itu. Ketika ada kabar yang datang, misal koran yang datang ataupun internet datang ataupun berita kabar, lalu mengetahui hari itu ternyata sudah masuk bulan puasa. Walaupun ya, walaupun dia sudah walaupun dia sudah makan seperti itu. Karena dia posisinya jahilan, tidak tahu. Lalu ya sudah, dilanjutkan puasanya. In kana qariba ahdil islami au nasya'a ba'idan anil ulama, seperti itu. Karena mungkin posisinya seseorang tersebut berada di dalam hutan misalnya, atau berada di dalam sebuah pedalaman yang mana di sana tidak ada ulama atau tidak ada alim, maka ketika dia tidak melaksanakan puasa, ya dia mendapatkan uzur karena dia tidak tahu, ya, kategorinya jahilan. Wa illa afthara, kecuali dia berbuka. Yang ketiga, wasalitsu al-jima'u amdan. Ya, yang ketiga itu melaksanakan jima atau bersenggama suami istri, seperti itu. Dan mana melakukannya itu dengan sengaja, seperti itu. Padahal dia tahu bahwasanya di siang itu adalah hari yang sudah masuk ke puasa Ramadan, seperti itu. Wa ammal jima'u nasiyan. Lalu pertanyaannya, gimana kalau lupa? Kalau lupa, dia berjima di siang hari, lalu dia lupa. Maka hukumnya faka
Wafakal aklinasian, hukumnya seperti orang yang sedang yang sedang makan di siang hari dan dia lupa. Hukumnya seperti itu. Lalu setelah itu dia melanjutkan puasanya seperti itu. Warabi'u, dan keempat, ta'ammudul qai'i, ya. Dia sengaja untuk membuat mulutnya memuntahkan sesuatu. Misal dia tahu bahwasanya ketika muntah itu bisa menyebabkan puasanya batal. Lalu dia sengaja untuk misal memasukkan tangannya ke mulutnya gitu sehingga dia muntah. Nah, ketika kategorinya itu sengaja, maka batal puasanya. Kalau ghalabahul qayyu lam betul saumahu. Ketika tiba-tiba dan tanpa disengaja orang tersebut itu muntah, misal dia mabuk perjalanan, sedang melakukan perjalanan karena dia tidak terbiasa berkendara, naik kendaraan, misal, lalu dia muntah. Nah, maka bagaimana hukumnya? Hukumnya itu adalah melanjutkan puasanya seperti itu, ya. Atau ibu hamil misal biasa muntah dan muntah itu bukan karena sengaja, maka hukumnya apa? Hukumnya tidak batal dan puasanya tetap dilanjutkan. Di situ falau ghalabahul qay'u lam yabtul shaumuhu. Tidak batal puasanya. Selanjutnya, walladzi yuftiru bihi shaimu asyaratu asya'in. Dan yang membatalkan puasa itu kategorinya itu ada 10. Ya, seperti halnya yang di matan yang kita di atas sudah baca. Yang pertama, jadi ini lebih ke praktek ya. Ketika ada seseorang melakukan seperti ini, apakah puasanya batal? Apakah ketika ada seseorang melakukan begini, apakah dia masih melanjutkan puasanya? Nah, itu lebih ke prakteknya. Ahaduha wasaniha. Nah, ini. Ma wasala ilal jawfi al munfatihi au ghairil munfatihi. Ketika ada sesuatu yang mana sesuatu itu sampai kepada perutnya. Entah ya, dia memasukkan sesuatu tersebut itu di lubang itu terbuka ataupun tertutup. Contohnya, al-wusulu min ma'mumati ilar roksi. Misal, di kepala kita itu ada sekian lubang. Nah, lubang tersebut itu kita sengaja memasukkan sesuatu sehingga sesuatu tersebut itu sampai kepada perut kita. Contoh, kita sengaja memasukkan makanan, lalu makanan tersebut itu masuk perut, batal. Memasukkan minuman, lalu memasukkan itu di hidung kita. Kan sekarang banyak sekali obat-obatan itu, obat-obatan yang mana obat-obatan tersebut itu cara mengobatinya itu dari hidung, lalu masuk dari hidung, lalu sehingga obat tersebut itu masuk ke perut, itu membatalkan. Intinya apapun yang ketika kita masukkan ke lubang yang ada di kepala kita, lalu dia arahnya itu masuk ke perut, maka dia membatalkan puasa. Seperti itu ya. Wal muradu imsakus shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Maksudnya apa? Ya, menahan sesuatu, orang puasa itu menahan sesuatu dari wusulu ainin, ya, mengalirnya sesuatu tersebut
ila ma yusamma jaufan, ke dalam perut, ya. Misal ketika kita bepergian, lalu mata kita itu karena di jalan itu banyak debu, lalu ketika pulang ingin meneteskan apa, tetes mata. Lalu ketika diteteskan meneteskan obat mata, tetes mata itu, lalu dari mata itu ada saluran yang mana saluran tersebut itu lalu ujungnya itu masuk ke perut. Maka itu juga termasuk membatalkan, ya. Kan biasanya ada tetes mata tertentu ketika diteteskan ke mata, itu nanti perut kita itu merasa ada rasa pahit yang kita rasakan. Nah, itu tandanya apa? Tetes mata itu masuk ke perut seperti itu. Maka itu membatalkan puasa. Dan seterusnya. Contohnya mungkin peserta bisa mengira-ngira sendiri apa saja sih yang membatalkan puasa, yang mana masuk dalam kategori ini seperti itu. Ma wasala ila jaufin al munfatihin au ghairu munfatih, seperti itu, ya. Wasalisu wasalisu al huknatu fi ahadis sabilaini. Nah, bisa memasukkan sesuatu atau mengobati fi ahadis sabilaini, dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, seperti itu, ya. Wahia dawaun yuhqanu bihil maridu fi qubulin au duburin al mu'abbaru anhuma fil matani bisabilaini, seperti itu. Jadi misal kalau sekarang kita sudah banyak menemukan obat-obat yang mana obat tersebut itu harus namanya mengobatinya itu harus dimasukkan ke dua jalan, seperti itu. Kayak seperti ada orang terkena ambeien, ada orang terkena susah buang air besar, itu ada obat yang harus dimasukkan dari salah satu jalan tersebut. Nah, ketika ada yang melakukannya, maka termasuk kategori ini. Al-huknatu fi ahadis sabila ini. Memasukkan obat-obatan kepada kedua jalan. Itu jalan depan dan jalan belakang. Maka hukumnya apa? Maka hukumnya batal puasanya. Ya. Warrabi'u al-qai'u amdan. Tadi sudah kita jelaskan. Mutah dengan sengaja. Fa'in lam yata'ammad lam yubtol. Ketika dia mabuk, mutah, dan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Kama cabang. Lanjut. Halaman 138. Ya. 138. Wal wat'u amdan fil fardi wa ingzalu an mubasyaratin wal haidu wan nifasu wal jununu wariddatu. Nah, ini di matan mengatakan wal wat'u amdan fil fardi itu melaksanakan bersenggama, ya, bersetubuh antara suami istri. Wa inzal an mubasyarah, dan keluarnya air mani secara sengaja gitu. Wal haidu, dan haid, wan nifasu, dan nifas, wal junun, dan gila, wariddatu, dan keluar dari agama Islam atau bisa dikatakan sebagai murtad, ya. Wa yustahabbu fis shaumi salah satu asya. Dan disunahkan puasa itu 3 perkara. Pertama, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk berbuka puasa. Yang kedua, takhirus suhur, ya, takhirus suhur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, watarkul hujri minal kalam, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk. Coba kita sekarang melihat syarah apa yang dimaksudkan di matan. Yang pertama, wal khomisu wal wat'u amdan fil farji. Maksudnya apa? Ketika ada seorang suami istri
ya, melakukan senggama, melakukan bersetubuh di siang hari bulan puasa dengan sengaja. Apa? Wal watu amdan. Fala yuftiru, dia ketika amdan itu termasuk ke pembatalan puasa. Sekarang lanjut. Fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan. Nah, pertanyaannya itu bagaimana ketika lupa? Mana ada ya lupa ya? Fala yuftiru as-shaimu bil jima'i nasiyan. Bagaimana ketika melakukan bersenggama antara suami istri tapi kedua-duanya itu lupa. Syaratnya itu kedua-duanya lupa. Entah dari suaminya, entah dari istrinya, itu memang dua-duanya itu lupa. Dan lupanya itu tidak dibuat-buat. Memang benar-benar lupa. Kama sabak, seperti yang di kita baca sebelumnya. Kama sabak. Hukumnya gimana? Hukumnya itu seperti aklunasian. Seperti orang yang memakan sesuatu, ya, makan di siang hari, tapi statusnya dia itu adalah nasian, lupa. Ya, namanya orang lupa seperti itu ya. Kalau orang lupa, dia terkena ma'fu atau dimaafkan. Tapi dengan syarat lupanya itu dengan lupa yang tidak dibuat-buat ya. Bukan lupa yang direncanakan ya. Kalau lupa yang direncanakan artinya dia tidak lupa seperti itu. Wasa di soal inzal ya. Wasa di soal inzal ini berlaku pada kaum laki-laki ya. Inzal keluar mani, inzal. Wa huwa khurujul mani, keluarnya air mani. An mubasyaratin bila jima'in, dilakukannya itu dengan sengaja tanpa jima seperti itu. Entah dilakukannya itu muharroman ka ikhrajihi biyadihi, melakukannya itu dengan tangannya sendiri, au ghairu muharramin, atau tanpa au ghairu muharramin ka ikhraji biyadi zaujihi, atau mengeluarkannya itu dengan tangannya istrinya ya. Au jariyatihi, atau budak perempuannya seperti itu. Ya, jadi ini hukum ya. Ya walaupun membahaskannya kita menjelaskan hal-hal seperti ini karena ini hukum Islam, maka kita belajar agar kita tahu seperti itu. Ada seorang laki-laki yang keluar air maninya itu disengaja, ya. Entah keinginan dirinya atau melakukannya itu disengaja oleh istrinya atau budaknya, maka itu tidak diperbolehkan. Wahtaroza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilam. Lalu pertanyaannya bagaimana ketika keluar mani yang mana ketika dia ihtilam, setelah ketika dia tidur lalu dia mimpi basah lalu keluar mani seperti itu. Bagaimana hukumnya? Fala iftara bihi jazman. Hukumnya adalah tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Syaratnya adalah ihtilam ya. Ya, dia mimpi basah seperti itu. Dah. Wasabi'u. Sekarang ke pembahasan selanjutnya. Wasabi'u ila akhiril asyrati, nomor 4, nomor 7 hingga nomor 10 adalah al-haidu, ketika sedang berpuasa seorang wanita lalu setelah zuhur dia haid, maka batal puasanya. Wan nifas, juga nifas. Wal junun, dan juga gila ya. Kan ada tipikal orang yang mengalami kegilaan, dia itu gilanya itu tetap, artinya ya memang dia sudah gilanya itu permanen. Dari pagi sampai pagi lagi, lalu malamnya sampai dia tidur, dia bangun, itu dia mengalami gila. Lalu ada tipikal gila, orang gila itu yang mana kumat-kumatan, artinya setengah hari dia sembuh,
Lalu setengah hari lagi dia gilanya kambuh seperti itu. Lalu seterusnya. Dan mungkin ada ya yang setiap jam ya, dari 1 jam itu dia gila, lalu setelah jam selanjutnya dia sembuh. Nah itu bagaimana? Wal jununu, ketika ada seseorang yang mana kategorinya itu berada di siang hari saat melaksanakan Ramadan, lalu gilanya itu kambuh, ya. Entah kambuhnya itu 1 jam saja, atau entah gilanya itu 2 jam, atau setengah hari, atau sampai sehari, maka puasanya adalah batal. Seperti waridatu. Nah, dan selanjutnya adalah orang yang murtad. Ketika dia sedang melaksanakan puasa, lalu orang tersebut keluar dari agama Islam atau murtad, maka seketika otomatis puasanya itu batal. Famata famata tara syai'un minha fi asna'i shaumi abtalahu. Ketika ada kejadian-kejadian yang mana sesuai dengan yang kita sebutkan tadi, maka dia puasanya itu batal. Oke, kita lanjut. Jadi luar biasa kitab ini. Kita ulangi, barangkali peserta yang baru gabung, kita kenalkan kitab ini adalah kitab yang sangat populer di kalangan ulama-ulama Indonesia dan juga di kalangan orang-orang pesantren. Kitab ini bernama Fathul Qorib, ya, Fathul Qorib, yang mana menjadi acuan ya orang-orang di daerah-daerah ketika ingin mencari hukum fikih itu kembalinya ke kitab Fathul Qorib. Jadi kalau boleh kita terangkan sedikit, di dunia pesantren itu ada beberapa kitab yang mana kitab itu harus dikaji, ya, dan mana mengkajinya itu sesuai level, yaitu level bawah, level tengah, level atas. Nah, yang pertama itu kita mengenalkan namanya kitab namanya Safinatun Najah. Barangkali peserta pernah mendengar kitab tersebut. Itu adalah kitab fikih yang paling dasar. Lalu setelah Safinatun Najah ada namanya Takrib. Nah ini kitab ini. Takrib bisyarhi Fathul Qorib. Fathul Qorib yang sedang kita baca ini kitab menengah, ya, kitab level menengah dalam kajian fikih. Kajian fikih. Lalu setelah itu ada namanya Fathul Mu'in. Nah, itu Fathul Mu'in. Dan nanti ada lagi namanya Fathul Wahhab. Dan disyarah dengan berbagai macam kitab-kitab lainnya. Dan sangat banyak. Dan berjilid-jilid seperti itu. Kita lanjut. Wa yustahabbu fis shaumi thalathatu asya'in. Dan disunahkan untuk orang yang melakukan dan melaksanakan puasa, itu sunnahnya itu ada 3. Yang pertama, ahaduha ta'jilul fitri. Yang pertama itu menyegerakan berbuka puasa. In tahaqqaqas shaim ghurubus syamsi. Syaratnya apa? Syarat takjil, syarat berbuka puasa itu apa? Tahaqqaqus shaim ghurubus syamsi. Dia harus sudah yakin bahwasanya sudah masuk ke kewajiban melaksanakan sholat maghrib, ya. Harus yakin. Ketika tidak yakin, walaupun tidak yakin, maka dia tidak diperbolehkan untuk berbuka puasa, ya. Misal ada seseorang yang sudah berbuka puasa, namun ternyata berbuka puasanya itu kurang 2 menit. Nah, maka dia batal puasanya dan dia harus mengqadha puasa hari itu. Seperti itu. Makanya berbuka puasa itu harus yakin bahwasanya waktunya itu sudah masuk ke
waktu maghrib. Harus yakin. Fa in syakka la yu'ajjilul fitra. Ketika masih ragu, syakka itu ragu ya. Ketika masih ragu, maka la yu'ajjilil fitra. Maka jangan terlebih dahulu berbuka puasa. Wa yusannu an yuftiro ala tamrin. Dan disunahkan untuk berbuka puasa memakan tamr. Apa tamr itu? Tamr itu kurma. Wa illa famain, kalau misal nggak ada kurma ya sudah kita takjil dengan air putih seperti itu ya. Kenapa kurma? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berbuka puasa itu menggunakan kurma karena kurma itu rasanya manis. Dan orang yang sedang berpuasa itu dari pagi sampai sore itu pasti mengalami lelah, mengalami kondisi badannya itu lemas. Maka ketika makan makanan yang manis itu akan menambahkan energi seperti itu. Ya, kenapa disunahkan? Karena hal seperti itu. Lantas bagaimana di Indonesia? Kan di Indonesia itu tidak banyak kurma misal, atau bisa kalau misalkan di desa-desa itu tidak banyak dijumpai kecuali di kota mungkin ya. Maka disunahkan untuk memakan yang manis-manis seperti katakanlah makanan yang manis di desanya, maka itu boleh digunakan untuk takjil. Kalau nggak ada ya, misal tidak ada yang manis-manis ya sudah cukup dengan air saja. Wasani takhirus suhuri, yang kedua sunnah dalam berpuasa di bulan Ramadan yaitu takhirus suhur ya, mengakhirkan waktu sahur seperti itu. Kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum ketika syariat diwajibkannya melaksanakan puasa, dulu ketika zaman sahabat pertama kali melaksanakan puasa di bulan Ramadan tidak ada sahur. Jadi dulu tidak ada sahur ya. Jadi ketika umat muslim sudah melaksanakan buka puasa, lalu dia melaksanakan sholat tarawih, setelah sholat tarawih lalu dia tidur. Nah, setelah bangun tidur itu dia walaupun masih di pertengahan malam, dia sudah diwajibkan puasa. Misal ada salah satu sahabat berbuka puasa. Nah, lalu setelah berbuka puasa, dia melakukan ibadah-ibadah yang disunahkan di bulan Ramadan, lalu dia tertidur. Setelah bangun, dia harus sudah melaksanakan puasa. Dulu tidak ada sahur. Sampai ketika syariat tersebut itu dinasakh, ya, diganti dan turun ayat, lalu ayat tersebut itu membolehkan umat muslim itu untuk berbuka hingga fajar, hingga hatta tulu'il fajri, sehingga fajar. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad yang syariatnya sudah sangat sempurna, kita perlu bersyukur adanya sahur. Ya, bagaimana jika puasa kita itu tanpa sahur? Itu pasti sangat lelah seperti itu ya. Nah, takhirus suhur. Sahur dengan suhur itu ada perbedaan. Ya. Sahur itu ketika kita memakan makanan, memakan minuman, pekerjaan sahur kita melaksanakan sahur itu namanya sahur. Tetapi ketika di dhammah huruf sinnya suhur itu artinya makanannya. Nah, sesuatu yang dimakan ketika sahur. Sama ketika kita wudhu ya, wudhu itu pekerjaannya wudhu. Tetapi
apa? Sesuatu yang digunakan untuk berwudu itu pakai fathah. Wudu. Nah, ini sama. Takhirus suhur. Malam ya kok fi syakin. Yang mana sahurnya itu dilakukan ketika kita tidak syak, kita tidak ragu. Wala yahsulu as-suhuru biqalilil akli wasyurbi. Dan tidak dianjurkan ya untuk melakukan sahur biqalilil akli dan memakan makanannya itu sedikit, wasyurbi dan sedikit. Minumnya sedikit, makannya sedikit itu tidak dianjurkan. Justru semakin banyak makan sahur, minum sahur itu diperbolehkan. Selagi tidak berlebihan. Ya, selagi tidak ya umumnya orang memakan sesuatu itu katakanlah satu piring gitu ya. Ya sudah, yang dikatakan kasir itu ya satu piring itu. Misal umumnya orang Indonesia itu makannya satu piring nambah sedikit, ya itu kasir maksudnya. Tetapi karena dia takut puasanya itu batal karena dia kelaparan, karena sahurnya itu makannya kurang banyak, dan dia berlebih-lebihan sampai makan 3 piring itu tidak diperbolehkan. Sehingga dia sangat kenyang, itu kekenyangan, tidak diperbolehkan. Ya. Maksudnya kasir itu cukup. Oh, berarti ini ketika makan sahur lalu cukup dengan makanan yang biasa dia makan, artinya satu piring cukup, itu maksudnya. Wasalisu sebentar. Wasalisu tarkul hujri ay al-fuhshi minal kalami al-fahishi. Tarkul hujri itu apa? Menghindari dari lisan kita itu berkata sesuatu yang buruk. Ya. Ay al-fuhsh. Fuhsh itu sesuatu buruk, keburukan. Tidak boleh. Minal kalamil fahishi, dari perkataan-perkataan yang buruk. Contohnya apa? Fayasunu so'im lisanahu anil kizbi. Orang yang melaksanakan puasa menjaga lisannya itu dari berkata apa? Kizb, berkata bohong, ya. Dusta, tidak boleh. Wal ghibati, dan ghibah. Ghibah itu ngomongin orang ya, ghibah. Wa nahwi dzalik, dan lain-lainnya, yang mana perkataan tersebut adalah salah satu namanya yang termasuk dalam fuhsh, atau yang dikategorikan perkataan yang buruk. Contohnya kasyatmi, seperti halnya kita mengumpat. Ya, ketika kita mengumpat seseorang dengan cacian-cacian seperti itu. Dan cacian tersebut itu kalau kita lihat di zaman sekarang itu tidak hanya di mulut ya. Ketika kita membuka internet lalu kita bisa mencaci orang gitu tanpa kita tahu, itu pun tidak boleh ya, karena konteks kitab ini adalah kitab klasik yang mana terjadi di zaman dulu gitu ya, dan tidak di zaman sekarang. Maka ketika konteks itu ada di zaman sekarang, artinya kita juga tidak boleh berkomentar negatif gitu ya, atau mencaci di media sosial atau apapun seperti itu. Wa in syatamahu ahadan. Wa in syatamahu ahadun. Kalau ada seseorang yang mencaci. Kita lanjut ke bawah, ini garis yang paling bawah. Falyakul marrataini aw salasan. Ya. Inni shaimun. Imma bilisanihi kama qala Nawawi fil azkari au biqalbihi kama naqalahu Rafi'i an a'immati waqtasara alaih. Ketika misal di pasar ada seseorang yang mencaci kita, ya. Lalu kita bilang, saya sedang berpuasa.
Nah, itu yang dikatakan oleh kitab. Kenapa seperti itu? Ya karena untuk menghindari kita terpancing ke umpatan-umpatan tadi. Kan biasanya orang Indonesia ya ada beberapa yang ketika diumpat ya dicaci itu mencaci balik seperti itu. Ketika dikatakan saya puasa, artinya ketika kita sedang puasa, kita itu punya larangan-larangan tertentu kepada diri kita untuk tidak melaksanakan keburukan-keburukan. Walaupun keburukan tersebut itu dari lisan kita. Nah, makanya di situ falyakul marrotaini aw salasan, misalnya ada yang mencaci kita 2 kali, mencaci kita 3 kali, 4 kali dan banyak lagi, bilang ini soimun. Sesungguhnya saya itu sedang berpuasa. Ya. Dan itu ada di kitabnya Imam Nawawi yang bernama Al-Azkar au biqalbihi, atau seumpama tidak bisa mengatakan saya sedang berpuasa. Oh ya sudah, katakanlah di hati saja bahwasanya saya sedang berpuasa. Agar apa? Agar bisa menahan hawa nafsu, ya. Karena ketika kita terpancing lalu kita marah, nanti puasa kita tidak afdol, ya. Karena kita melakukan hal-hal keburukan. Nah, kita ke atas, ke matan. Matan. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyamin ay al-idani wa ayyamut tasyriki as-salasu wa yukrahu sawmu yawmi syakki illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Wa man wata'a fi nahari ramadhana amidan fil farji fa'alaihil qada'u wal kafaratu wa hiya 'idqu raqabatin mu'minatin fa illam yajid fasiyamu. Ya. Sepertinya kajian selanjutnya yaitu halaman 139 akan kita lanjutkan di minggu selanjutnya di jam yang sama, yaitu kajian kitab Fathul Qorib, ya seperti itu. Barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, tulis saja di komentar, nanti admin akan menulisnya dan akan saya jawab di pertemuan selanjutnya ya. Nanti ini matan ini kita lanjutkan lagi di minggu depan seperti itu. Ya, seperti itu. Baru ya, insya Allah 2 kali pertemuan kita bus siami ini selesai. Kita sudah mengkaji kitab ini dengan durasi 1 jam ya, Bapak Ibu. Saya haturkan sekian. Bila ada kata-kata yang salah, saya meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Sekian, saya tutup kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.